Kejamnya suamiku tak mau mengakui anak yang aku kandung. Air mataku menetes saat suara pintu dibanting oleh tangan suamiku, Bagas. Setiap kali kami berbicara, selalu ada amarah yang menyala di matanya. Malam ini pun, suasana tidak berbeda. Aku duduk mematung di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan diri meski dada terasa sesak. Berhenti menyebut itu anakku. Ayu, aku tahu siapa kau sebenarnya. Suaranya menggema dari kamar, menyayat hatiku lebih dalam. Aku menggigit bibir, menahan isak yang semakin mencekik. Aku ini istrimu, Bagas. Kalau kau mencintaiku, kenapa kau tak percaya padaku? Ucapku dengan suara bergetar. Aku berdiri, memberanikan diri mendekati kamar. Namun, pintu terkunci dari dalam. Cinta? Jangan sebut itu. Kau bahkan tak tahu arti kesetiaan. Anak itu bukan darah dagingku. Hatiku seperti disayat belati. Aku hanya bisa memandangi perutku yang mulai membesar. Bayi ini, buah cinta kami yang dulu diidamkan, kini menjadi alasan kebencian Bagas. Apa yang berubah? Mengapa ia tak lagi percaya padaku? Aku mencoba mengingat kapan semuanya mulai memburuk. Awalnya, Bagas adalah suami yang penuh kasih. Perhatian kecil seperti menyelimutiku saat aku tertidur di sofa, atau memasakkan sarapan membuatku yakin bahwa aku menikah dengan pria terbaik. Tetapi, semua itu mulai berubah sejak ia bertemu kembali dengan mantan kekasihnya, Rina. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda setiap kali Rina menghubunginya. Aku melihat cara Bagas menyembunyikan teleponnya dariku, cara ia berusaha tersenyum palsu saat aku bertanya siapa yang menelepon. Hingga akhirnya, ia terang-terangan mengatakan bahwa aku tak pantas untuknya. Bagas, ini anak kita. Kau tahu aku tidak pernah selingkuh. Kataku lagi, kali ini nada suaraku lebih tegas. Berhenti bicara omong kosong. Kau pikir aku akan percaya begitu saja? Aku tahu kau masih berhubungan dengan mantanmu itu. Ia keluar dari kamar, wajahnya penuh kemarahan. Aku melangkah mundur, gemetar. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Bahkan, aku tak pernah berpikir tentang orang lain selain dirimu. Cukup. Jangan sok suci. Ia meraih jaketnya dan pergi keluar rumah tanpa menghiraukan tangisku. Malam itu terasa begitu dingin, meskipun tubuhku diselimuti kain tebal. Aku tak bisa tidur, memikirkan bagaimana bisa aku terus hidup dengan pria yang meragukan kesetiaanku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rina. Aku tahu ini keputusan yang berisiko, tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menemukannya di sebuah kafe tempat ia biasa bekerja. Ayu, kau ingin bertemu denganku? Tanyanya dengan senyum tipis. Iya, Rina. Aku ingin bertanya sesuatu. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Ada apa? Sepertinya ini tentang Bagas, bukan? Aku mengangguk, menatap matanya dalam-dalam. Apa kau mengatakan sesuatu padanya? Sesuatu yang membuatnya membenci aku dan bayi ini? Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Bagas hanya ingin memastikan bahwa anak itu benar-benar anaknya. Apa maksudmu? Ayu, aku tidak ingin ikut campur. Tapi Bagas pernah curhat padaku. Dia bilang dia merasa ada yang tidak beres sejak kau mulai mengandung. Hatiku mencelos. Itu alasan yang dibuat-buat. Bagas hanya mencari pembenaran untuk menyakitiku. Bukan? Rina menunduk, menghindari tatapanku. Aku tidak tahu. Tapi mungkin, dia hanya butuh waktu. Aku meninggalkan kafe itu dengan hati yang semakin hancur. Kata-kata Rina hanya mempertegas kecurigaanku. Bagas mencari alasan untuk menyakitiku, untuk menyingkirkan aku dari hidupnya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba tetap kuat. Aku pergi ke dokter kandungan sendirian,
mempersiapkan segala kebutuhan bayi tanpa bantuan Bagas. Aku bahkan mulai bekerja paruh waktu di toko dekat rumah untuk mengumpulkan uang tambahan. Namun, keadaan semakin memburuk. Bagas semakin jarang pulang. Jikapun ia ada di rumah, ia lebih memilih tidur di sofa daripada di kamar. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Hingga suatu malam, aku menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku sepenuhnya. Saat membereskan lemari di kamarnya, aku menemukan selembar hasil tes DNA. Ternyata, tanpa sepengetahuanku, Bagas telah mencuri sampel darahku dan mengirimnya untuk diuji. Dan hasil, Bagas, teriakku ketika ia pulang. Aku melemparkan hasil tes itu ke meja. Ini alasanmu menghinaku selama ini? Kau bahkan tak pernah memberiku kesempatan untuk membuktikan kesetiaanku. Ia menatap kertas itu dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku hanya ingin memastikan. Dan sekarang, setelah kau tahu bahwa bayi ini benar-benar anakmu, apa yang akan kau lakukan? Meminta maaf? Mengemis untuk kembali? Bagas terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit penyesalan di matanya. Tapi rasa sakit yang aku rasakan selama ini membuatku tak bisa menerima permintaan maafnya begitu saja. Aku lelah, Bagas. Aku lelah berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Malam itu, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah. Aku memilih tinggal bersama sahabatku, Lina, yang selalu mendukungku. Hari-hariku bersama Lina adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan anak yang ada di dalam kandunganku. Namun, aku tahu, ini belumlah akhir. Bagas mungkin akan mencoba memperbaiki semuanya. Atau mungkin ia akan membiarkan aku pergi begitu saja. Kehidupan di rumah Lina memberiku sedikit ketenangan. Meskipun jauh dari kata nyaman. Aku masih sering terbangun di tengah malam, memikirkan bagaimana semua ini bisa berantakan. Bagas tak sekalipun mencoba menghubungiku sejak aku pergi. Hatinya benar-benar sudah tertutup untukku. Dan aku mencoba menerima kenyataan itu, seberat apapun rasanya. Ayu, aku tahu kau sedang terluka, tapi kau harus tetap kuat demi anakmu, ujar Lina suatu malam saat kami duduk di ruang tamu. Tangannya menggenggam jemariku dengan erat. Aku mencoba, Lina. Tapi setiap kali aku mengingatnya, rasa sakit itu kembali menyerang. Dia bahkan tidak memintaku untuk kembali. Lina menghela napas. Mungkin memang lebih baik begini. Kau butuh jarak darinya. Dan dia butuh waktu untuk menyadari apa yang telah dia lakukan. Aku hanya diam, memandangi lantai dengan pandangan kosong. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu Lina benar. Aku tidak bisa terus berharap pada seseorang yang bahkan tidak percaya kepadaku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Perutku semakin besar, dan bayiku semakin aktif. Setiap tendangan kecilnya mengingatkanku bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Ada kehidupan kecil di dalam diriku yang harus aku lindungi. Suatu pagi, saat aku sedang merapikan kamar tamu di rumah Lina, ponselku bergetar. Nama Bagas tertera di layar, membuatku terdiam sejenak. Ini pertama kalinya dia menghubungiku setelah berminggu-minggu tak ada kabar. Dengan ragu, aku menggeser layar untuk menjawab. Ayu. Suaranya terdengar berat, seperti seseorang yang baru saja kehilangan banyak hal. Ada apa, Bagas? Aku berusaha terdengar tenang meski hatiku berdebar kencang. Bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara. Aku terdiam. Pertanyaan itu menimbulkan pergulatan batin yang hebat. Apakah aku harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Ataukah aku harus melindungi diriku dari kemungkinan terluka lagi? Baiklah, jawabku akhirnya. Kami memutuskan untuk bertemu di sebuah taman dekat rumah Lina. Tempat itu cukup sepi. Hanya ada beberapa anak kecil yang bermain di ayunan. Aku tiba lebih dulu, duduk di bangku kayu dengan tangan menggenggam perutku yang membesar. Tak lama kemudian, Bagas datang. Wajahnya terlihat lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya.
Terima kasih sudah mau bertemu, katanya, duduk di sampingku. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanyaku tanpa basa-basi. Bagas menghela napas panjang, seolah mencari kekuatan untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Aku tahu aku salah. Aku telah menyakitimu, dan aku menyesal. Hasil tes itu seharusnya cukup membuktikan bahwa aku salah. Tapi entah kenapa aku masih merasa ragu. Kau ragu karena hatimu sudah tak lagi bersamaku, Bagas. Aku ini istrimu, tapi kau memperlakukan aku seperti orang asing. Dia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat. Aku tahu, dan aku sadar aku telah gagal menjadi suami yang baik. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Apa kau yakin bisa melupakan semua ini? Karena aku tak ingin anakku tumbuh di tengah kebencian. Aku akan berusaha. Ayu, aku janji. Hatiku bimbang. Aku ingin percaya padanya, tapi luka yang dia tinggalkan terlalu dalam. Aku butuh waktu, Bagas. Aku tak bisa begitu saja kembali seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dia mengangguk, menerima keputusanku tanpa perlawanan. Aku akan menunggu. Apapun yang kau putuskan, aku akan menghormatinya. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah Lina dengan perasaan campur aduk. Bagas terdengar tulus, tapi aku tak bisa melupakan semua yang dia lakukan. Aku tahu bahwa kepercayaan itu tidak bisa dibangun kembali dalam semalam. Seminggu berlalu, dan Bagas mulai menunjukkan usaha untuk berubah. Dia sering mengirim pesan menanyakan kabarku dan bayinya. Bahkan, dia mengantarkan makanan ke rumah Lina tanpa memberitahu lebih dulu. Ayu, sepertinya dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kata Lina suatu malam. Mungkin, tapi aku masih takut. Lina, aku takut dia akan menyakitiku lagi. Kau tak perlu terburu-buru. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan menunggu sampai kau siap. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku harus mendahulukan kebahagiaan dan keamanan anakku. Tapi jauh di dalam hati, aku masih berharap bahwa suatu hari kami bisa kembali menjadi keluarga yang utuh. Hari-hari berikutnya Bagas semakin sering mengirim pesan. Ia mengabarkan hal-hal kecil, seperti pekerjaannya, makanan yang ia santap, bahkan cuaca hari itu. Meskipun aku tidak selalu membalas, usaha itu sedikit demi sedikit menyentuh hatiku. Suatu pagi, ketika aku baru selesai sarapan bersama Lina, ponselku berdering lagi. Kali ini, bukan pesan biasa dari Bagas. Ia menelepon. Ayu, aku ingin mengantarmu ke dokter kandungan hari ini. Aku sudah mengambil cuti, katanya dengan nada penuh harap. Aku tertegun. Sejak kepergianku, inilah pertama kalinya ia menawarkan diri untuk ikut dalam perjalanan hidup bayi ini. Setelah berpikir sejenak, aku setuju. Baiklah, aku akan bersiap. Di ruang tunggu klinik, Bagas duduk di sebelahku dengan ekspresi canggung. Tangannya gelisah, bermain dengan kunci mobil di pangkuannya. Aku hanya diam, menunggu giliranku dipanggil. Ketika dokter akhirnya memanggil, Bagas mengikutiku masuk ke dalam ruangan. Saat layar ultrasonografi mulai menunjukkan gambar bayi kami, aku mendengar napasnya tertahan. Itu anak kita? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Ya, Bagas, anak kita. Dia menatap layar dengan takjub. Wajahnya yang selama ini penuh amarah kini dipenuhi rasa haru. Setelah pemeriksaan selesai, kami keluar dari ruangan dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sedikit harapan. Aku tidak pernah membayangkan rasanya seperti ini, katanya pelan saat kami berjalan ke mobil. Seperti apa? Melihatnya, menyadari bahwa dia nyata. Selama ini aku terlalu sibuk dengan kecurigaanku sampai aku melupakan hal terpenting. Aku tidak menjawab,
Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Tapi aku tahu perjalanan ini masih panjang. Setelah kejadian itu, Bagas semakin berusaha. Ia datang setiap akhir pekan untuk memastikan aku dan bayiku baik-baik saja. Ia bahkan membawa beberapa perlengkapan bayi, sesuatu yang dulu tak pernah kulihat darinya. Namun, kebahagiaan ini tak berlangsung lama. Di tengah usaha Bagas untuk kembali mendekat, masalah baru muncul. Suatu hari, saat aku sedang mencuci piring di dapur Lina, ponselku berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Halo. Ini Ayu, kan? Istrinya Bagas. Suara wanita di ujung telepon terdengar tajam. Iya. Dengan siapa saya berbicara? Aku Rina. Aku perlu bicara denganmu. Tentang Bagas. Hatiku mencelos mendengar namanya. Apa lagi yang kau inginkan, Rina? Aku pikir kau perlu tahu sesuatu. Bagas belum sepenuhnya jujur padamu. Jangan bicara berputar-putar. Katakan saja maksudmu. Dia masih sering menghubungiku. Bahkan beberapa kali kami bertemu sejak kau pergi. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja kudengar. Kau bohong, gumamku, meskipun suaraku terdengar lemah. Aku punya bukti. Aku bisa mengirimkan pesan-pesannya padamu jika kau tidak percaya. Setelah percakapan itu berakhir, aku merasa dikhianati untuk kesekian kalinya. Apakah semua usaha Bagas hanya kebohongan belaka? Apakah dia benar-benar tulus? Atau hanya mencoba memanipulasi perasaanku lagi? Ketika Bagas datang keesokan harinya, aku tidak bisa menahan diri. Bagas, apakah kau masih berhubungan dengan Rina? Tanyaku langsung tanpa basa-basi. Dia terkejut. Dari mana kau mendengar itu? Jawab pertanyaanku. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Aku hanya berbicara dengannya sekali. Itu pun karena dia yang menghubungiku. Kau pikir aku akan percaya? Dia mengatakan sesuatu yang berbeda. Ayu, aku tidak pernah berniat menyakitimu lagi. Aku sudah cukup menyesal dengan apa yang telah kulakukan. Tapi kau tetap melakukannya, Bagas. Kau masih memberi celah untuk orang lain masuk dalam hubungan kita. Air mataku mulai mengalir, dan kali ini aku tidak berniat menahannya. Aku ingin percaya padamu, tapi kau terus membuatku ragu. Apa kau sadar betapa sulitnya semua ini untukku? Bagas mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Berikan aku waktu, Bagas. Jika kau benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kau harus membuktikan bahwa kau pantas untukku dan anak kita. Dia hanya mengangguk, tanpa kata. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Aku membutuhkan tindakan nyata. Malam itu, aku merenung lama. Hatiku penuh dengan berbagai emosi. Marah, sedih, tapi juga rindu pada saat-saat indah kami dulu. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi demi anakku, aku harus membuat keputusan yang benar. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara Rina di telepon terus menggema di kepalaku, beradu dengan janji-janji Bagas yang terasa hampa. Aku duduk di pinggir tempat tidur, memegang perutku yang semakin besar. Bayi ini adalah bukti perjuanganku, tapi juga pengingat bahwa aku terjebak dalam lingkaran rasa sakit yang tak kunjung usai. Sekitar pukul 2 dini hari, ponselku berbunyi. Nama Bagas muncul di layar. Dengan ragu, aku mengangkatnya. Ayu? Suaranya terdengar lemah, hampir seperti berbisik. Ada apa, Bagas? Tanyaku, mencoba terdengar dingin meski hatiku bergetar. Bisakah kau keluar? Aku ada di depan rumah Lina. Jantungku berdegup kencang. Kenapa kau kesini tengah malam? Kau mabuk? Tidak, Ayu. Aku hanya butuh bicara. Tolong. Aku merasa ragu. Tapi rasa ingin tahu dan kekhawatiran memaksaku bangun dari tempat tidur.
Dengan hati-hati, aku membuka pintu depan. Di sana, berdiri Bagas dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab seperti habis menangis. Ada apa? Kenapa kau datang ke sini? Dia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Aku hanya ingin melihatmu. Aku tidak bisa tidur memikirkan semuanya. Apa yang kau pikirkan, Bagas? Tentang kebohonganmu atau tentang bagaimana kau terus menyakitiku? Dia terdiam, menundukkan kepalanya. Aku tahu aku salah, Ayu. Aku tahu aku bukan suami yang baik. Tapi aku mencintaimu. Aku mencintai anak kita. Kau mencintaiku? Itu lelucon, kan? Kau menghancurkan hidupku. Bagas, kau meragukan kesetiaanku, berbohong padaku, dan sekarang kau ingin aku percaya lagi padamu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ayu, aku kehilangan arah. Aku takut. Suaranya pecah, dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata jatuh dari wajahnya. Takut apa? Tanyaku dengan nada lebih lembut. Takut kehilanganmu. Takut anakku tumbuh tanpa aku. Aku takut karena aku tahu aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Hatiku teriris mendengar pengakuannya. Tapi rasa sakit yang dia berikan masih terlalu segar untuk dilupakan. Bagas, cinta saja tidak cukup. Kau telah menghancurkan kepercayaan yang kita bangun bertahun-tahun. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Dia jatuh berlutut di depanku, memegang tanganku dengan erat. Ayu, aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Berikan aku satu kesempatan lagi. Kumohon. Tanganku gemetar. Di satu sisi, aku ingin mempercayainya. Aku ingin memberinya kesempatan untuk menjadi ayah yang baik bagi anak kami. Tapi di sisi lain, aku takut. Aku takut dia akan mengulang kesalahannya. Bagas, aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku tidak bisa membuat keputusan sekarang. Dia mengangguk pelan, melepaskan genggamannya. Aku akan menunggumu. Ayu, berapa lama pun itu. Malam itu, aku menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu Bagas tulus. Tapi aku juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Keesokan harinya, aku bangun dengan kepala berat. Pikiranku masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang harus aku lakukan. Lina, yang biasanya selalu memberi nasihat, kali ini hanya memelukku. Kau tidak harus buru-buru membuat keputusan. Ayu, katanya. Kau berhak menentukan apa yang terbaik untukmu dan anakmu. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Bagas terus mencoba membuktikan kesungguhannya. Dia mengantarku ke pemeriksaan rutin, membantuku membeli perlengkapan bayi, bahkan meminta maaf kepada Lina atas sikapnya di masa lalu. Namun, di tengah semua itu, Rina kembali muncul. Kali ini, dia datang langsung ke rumah Lina. Apa lagi yang kau inginkan, Rina? Tanyaku tajam saat membuka pintu. Dia tersenyum sinis. Aku hanya ingin memastikan kau tahu bahwa aku tidak akan pergi begitu saja. Bagas mungkin sedang mencoba kembali padamu, tapi dia selalu punya tempat untukku. Kau salah. Dia memilih aku dan anak kami. Tidak ada tempat untukmu dalam hidup kami. Oh, Ayu, kau begitu naif. Kau pikir hanya karena dia berlutut memohon padamu, semuanya akan baik-baik saja? Percayalah, dia tidak akan pernah benar-benar berubah. Kata-katanya membuatku marah. Tapi aku tahu tidak ada gunanya berdebat. Aku menutup pintu di hadapannya dan mencoba menenangkan diriku. Namun, ucapan Rina terus terngiang di kepalaku. Apakah dia benar? Apakah Bagas benar-benar bisa berubah? Saat malam tiba, aku duduk di kamar sendirian, merenungkan semuanya. Air mataku kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena rasa sakit. Aku merasa terjebak antara harapan dan ketakutan, antara cinta dan kekecewaan. Bagas menelepon malam itu. Seperti biasa,
Ayu, bagaimana kabar bayi kita? Tanyanya dengan nada lembut. Dia baik, jawabku singkat. Aku ingin bertemu lagi. Kumohon, Ayu. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Aku terdiam. Pertemuan ini mungkin menjadi kesempatan terakhir untuk menentukan segalanya. Aku akan pikirkan, kataku akhirnya. Malam itu, aku tidur dengan hati yang gelisah. Pertemuan berikutnya akan menentukan arah hidupku. Apakah aku harus memberikan kesempatan terakhir kepada Bagas, atau aku harus melangkah maju tanpa dirinya? 3 hari setelah telepon itu, aku akhirnya memutuskan untuk menemui Bagas. Aku memilih sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan memberi ruang untuk berbicara serius tanpa gangguan. Bagas tiba lebih dulu. Saat aku masuk, dia langsung berdiri, menarik kursi untukku, seperti sedang berusaha menunjukkan kesopanan yang selama ini jarang kulihat darinya. Terima kasih sudah mau datang, Ayu, ucapnya. Aku hanya mengangguk, menatap wajahnya yang tampak lelah namun penuh harap. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanyaku, membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Bagas menghela napas panjang, seolah berusaha mengumpulkan keberanian. Ayu, aku tahu aku bukan suami yang pantas untukmu. Aku tahu aku telah menyakitimu, meragukanmu, bahkan membiarkan orang seperti Rina menghancurkan hubungan kita. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh untuk anak kita. Kau pikir semudah itu, Bagas? Kata-katamu terdengar bagus. Tapi bagaimana aku tahu kau benar-benar berubah? Bagaimana aku tahu kau tidak akan melakukannya lagi? Dia menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Aku tidak bisa memberimu jaminan, Ayu. Aku hanya bisa menunjukkan bahwa aku bersungguh-sungguh. Aku tahu kata-kata saja tidak cukup, tapi aku siap melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu. Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Bagas, kau tidak hanya menyakitiku. Kau menghancurkan segalanya. Aku pergi dari rumah kita dengan perasaan hancur. Kau membuatku merasa aku tak berharga. Bahwa anak ini adalah beban, bukan anugerah. Ayu, maafkan aku, ucapnya lirih. Aku terlalu bodoh, terlalu buta oleh egoku. Tapi aku ingin berubah, untukmu dan untuk anak kita. Kami terdiam cukup lama, hanya ditemani suara denting gelas dari meja-meja di sekitar kami. Aku memandang Bagas, mencoba menemukan kejujuran di matanya. Tapi kenangan tentang luka yang dia berikan membuatku ragu. Aku belum tahu, Bagas. Aku butuh waktu untuk memutuskan, kataku akhirnya. Dia mengangguk pelan, meski kekecewaan jelas tergambar di wajahnya. Aku mengerti, Ayu. Aku akan menunggu, berapa lama pun itu. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah Lina dengan hati yang masih penuh kebingungan. Lina, seperti biasa, menyambutku dengan pelukan hangat. Bagaimana pembicaraan kalian? Tanyanya. Dia bilang dia ingin berubah. Tapi aku tidak tahu. Lina, aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayainya lagi. Lina menghela napas, menatapku dengan penuh simpati. Ayu, tidak ada yang bisa memaksamu untuk memutuskan. Kau harus mendengarkan hatimu. Tapi ingat, apapun yang kau pilih, kau harus memastikan itu adalah yang terbaik untukmu dan anakmu. Malam itu, aku duduk di kamar sambil memandangi langit-langit. Aku memikirkan semua yang telah terjadi, semua janji yang telah diucapkan Bagas, dan semua luka yang dia tinggalkan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Ketika aku sedang mencoba untuk tidur, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Rina. Ayu, aku tahu kau baru saja bertemu dengan Bagas. Tapi kau harus tahu satu hal lagi. Bagas tidak akan pernah bisa meninggalkan aku. Aku adalah bagian dari hidupnya, suka atau tidak. Pesan itu membuat darahku mendidih.
Aku tahu Rina hanya mencoba mengadu domba kami. Tapi di sisi lain, keraguan itu tetap muncul. Apakah Bagas benar-benar bisa dipercaya? Aku tidak menjawab pesan itu. Sebaliknya, aku memutuskan untuk menghadapi Rina. Keesokan harinya, aku menghubunginya dan meminta bertemu. Kami bertemu di sebuah taman yang sepi. Rina datang dengan senyum sinis yang selalu membuatku muak. "Jadi, kau benar-benar berani menemuiku," katanya sambil melipat tangan di dada. "Apa sebenarnya yang kau inginkan, Rina? Bukankah kau sudah cukup menghancurkan hidupku?" Dia tertawa kecil, suara yang penuh ejekan. "Aku hanya ingin memastikan kau tahu tempatmu. Bagas mungkin mencoba memperbaiki semuanya denganmu, tapi dia selalu kembali padaku. Aku adalah tempatnya lari ketika kau terlalu sulit untuk dihadapi." "Aku tidak percaya padamu," balasku tegas. "Baiklah, kalau begitu. Tapi kau akan tahu kebenarannya cepat atau lambat." Dia meninggalkanku dengan perasaan marah yang membara. Kali ini, aku tahu aku harus mengambil tindakan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguan. Malam itu, aku menelepon Bagas dan memintanya datang. Aku memutuskan bahwa ini saatnya untuk mengakhiri semua drama ini, apapun hasilnya. Ketika Bagas tiba, aku langsung menatapnya dengan tajam. "Bagas, aku ingin satu jawaban darimu. Jujur atau aku akan pergi selamanya. Apa kau masih berhubungan dengan Rina?" Dia terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak, Ayu. Aku tidak lagi berbicara dengannya. Aku sudah memutuskan semua komunikasi sejak kau pergi." "Aku ingin bukti, Bagas. Aku ingin kau buktikan bahwa apa yang kau katakan benar." Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan terakhir dari Rina yang dia abaikan. Aku memeriksa ponselnya dengan hati-hati, mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi tidak ada apa-apa. "Aku sudah memutuskan untuk memilihmu, Ayu. Aku hanya ingin kita memulai lagi," katanya dengan nada tulus. Aku memejamkan mata, mencoba meredakan gejolak di dadaku. Kejujurannya terasa nyata, tapi aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku akan memikirkannya, Bagas. Tapi untuk sekarang, aku ingin kau memberi ruang untukku. Dia mengangguk, menerima keputusanku tanpa paksaan. Dan malam itu, aku merasa sedikit lega, meski bayang-bayang keraguan masih menghantuiku. Cerita akan terus berlanjut dengan konflik yang semakin memuncak, menjanjikan ketegangan dan emosi yang lebih mendalam. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menjalani rutinitas baru tanpa terlalu banyak melibatkan Bagas. Meski dia tetap berusaha menunjukkan kesungguhan, aku masih menjaga jarak. Keputusanku untuk memikirkan ulang semuanya adalah caraku melindungi diri dan anakku dari rasa sakit yang mungkin kembali datang. Namun, Rina tak pernah berhenti. Dia terus mencoba menggangguku. Pesan-pesan ancaman, ejekan, dan sindiran datang hampir setiap hari. Kadang aku merasa takut, tapi lebih sering aku merasa marah. Suatu pagi, Lina menemukan aku menangis di ruang tamu, memegang ponsel yang berisi pesan dari Rina. Dia tidak akan berhenti. "Lina." "Rina terus mencoba membuatku menyerah," kataku sambil terisak. Lina meraih ponselku, membaca pesan itu, lalu menatapku dengan tatapan penuh ketegasan. "Ayu, kau tidak boleh membiarkan perempuan seperti dia mengendalikan hidupmu. Kita harus mengambil tindakan." "Apa yang bisa aku lakukan? Kalau aku melaporkannya, Bagas akan semakin terlibat, dan aku tidak ingin lagi drama. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Dia melewati batas." Lina memegang pundakku, mencoba menenangkanku. "Kau harus berani melawan, Ayu. Ini bukan hanya tentangmu lagi. Ini tentang anakmu juga." Aku tahu Lina benar. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku menjadi korban. Maka, dengan bantuan Lina, aku mulai menyimpan semua pesan dari Rina sebagai bukti. Beberapa hari kemudian,
Aku menerima panggilan dari Bagas. Suaranya terdengar panik. "Ayu, aku perlu bicara denganmu. Ini penting," katanya. "Ada apa lagi, Bagas?" tanyaku, sudah lelah dengan drama yang seolah tak ada habisnya. "Rina. Dia datang ke tempat kerjaku tadi pagi. Dia membuat keributan, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang kita." Jantungku berdegup kencang. Apa yang dia katakan? Dia bilang aku hanya mempermainkanmu, bahwa aku tidak serius denganmu atau anak kita. Dia bahkan mencoba membuatku kehilangan pekerjaanku. Aku terdiam sejenak, merasa kemarahan memuncak. Rina sudah melewati batas, dan ini tidak bisa dibiarkan lagi. "Bagas, aku lelah dengan semua ini. Aku sudah cukup menderita, dan aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan lebih banyak lagi." "Aku tahu, Ayu. Aku juga ingin ini selesai. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi kau dan anak kita," ucapnya tegas. Keesokan harinya, aku dan Bagas bertemu di kantor pengacara untuk meminta saran hukum. Kami membawa semua bukti pesan dari Rina, termasuk saksi dari Lina yang pernah mendengar ancamannya secara langsung. Pengacara kami, seorang wanita paruh baya dengan tatapan tajam, mendengarkan cerita kami dengan seksama. Rina jelas sudah melakukan pelecehan dan ancaman. Kita bisa mengambil langkah hukum untuk melindungi Anda berdua, terutama Anda, Bu Ayu. Mendengar itu, aku merasa ada sedikit harapan. Aku tahu proses ini tidak akan mudah, tapi aku tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Namun, Rina tidak tinggal diam. Malam itu, saat aku baru saja selesai makan malam bersama Lina, suara keras terdengar dari luar rumah. Kami keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan aku menemukan mobil Lina disiram cat merah dengan kata-kata kasar yang jelas ditujukan padaku. "Ini sudah keterlaluan," Lina berteriak, wajahnya merah karena marah. Aku merasa gemetar, tapi Lina berdiri di sampingku, memberikan keberanian. "Kita laporkan ini sekarang juga. Ayu, dia sudah gila." Kami segera melapor ke polisi, membawa bukti baru untuk memperkuat kasus kami. Aku tahu malam itu akan menjadi titik balik. Aku tidak lagi hanya melindungi diriku sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarku yang ikut terseret dalam drama ini. Beberapa hari kemudian, Rina dipanggil oleh pihak berwenang untuk dimintai keterangan. Bagas mendampingiku sepanjang proses itu, menunjukkan sisi dirinya yang lebih bertanggung jawab. Meski aku masih meragukan sepenuhnya, aku mulai melihat usahanya untuk berubah. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, Ayu," katanya saat kami duduk di ruang tunggu kantor polisi. "Aku sudah kehilanganmu sekali, dan aku tidak akan mengulanginya." Aku hanya mengangguk, masih mencoba menyeimbangkan rasa percaya dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Proses hukum berjalan lambat, tapi setiap langkah memberiku rasa lega. Rina akhirnya dikenakan pembatasan untuk mendekatiku dan Bagas. Meski aku tahu ancaman itu belum sepenuhnya hilang, aku merasa ada harapan untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, konflik batinku belum selesai. Bagas masih berada di sisiku, mencoba menunjukkan kesungguhannya. Tapi aku tahu, keputusan untuk memberikan dia kesempatan kedua atau tidak adalah sesuatu yang hanya bisa aku tentukan sendiri, tanpa tekanan dari siapapun. Dan di tengah semua itu, bayiku semakin dekat dengan hari kelahirannya. Aku tahu, saat itu tiba, semua yang aku lakukan akan menjadi hadiah terbesar untuk hidup baru yang sedang aku perjuangkan. Hari yang aku nantikan akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan emosi, ancaman, dan keputusan sulit, aku melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Proses persalinan itu menjadi momen yang tak terlupakan. Penuh rasa sakit, tangis, dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Lina berada di sisiku sepanjang waktu, menggenggam tanganku dengan penuh kasih. Bagas datang terlambat, tetapi dia tampak terkejut sekaligus terharu saat melihat anaknya untuk pertama kali. "Dia tampak seperti kamu, Ayu,"
Katanya dengan suara gemetar, menatap bayi kecil di pelukanku. Aku hanya mengangguk, membiarkan air mataku mengalir tanpa suara. Aku masih belum sepenuhnya yakin apakah aku ingin Bagas kembali dalam hidupku. Tetapi saat itu, aku memilih fokus pada anakku, hadiah terbesar dari perjuanganku. Beberapa minggu setelah kelahiran, kehidupan mulai menemukan ritmenya. Aku memutuskan untuk tinggal di rumah Lina sementara. Meski Bagas terus menawarkan untuk membawaku kembali ke rumah kami. Dia bahkan berusaha keras menunjukkan bahwa dia telah berubah. Setiap hari dia datang membawa kebutuhan bayi, membantuku merawat anak kami, dan berusaha memenangkan hatiku kembali. Namun, aku tetap hati-hati. Luka dari masa lalu terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Suatu malam, saat aku sedang menidurkan bayi kami, Bagas tiba-tiba berkata, "Ayu, aku tahu aku tidak pantas memintamu kembali. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu. Dan aku akan terus membuktikan itu, apapun yang terjadi." Aku menatapnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. "Bagas, cinta saja tidak cukup. Aku butuh lebih dari sekadar janji. Aku butuh bukti bahwa aku dan anak ini benar-benar prioritasmu." Dia mengangguk pelan, seolah mengerti. "Aku akan menunggu, Ayu. Berapa lama pun itu." Waktu terus berlalu, dan hidup perlahan mulai stabil. Kasus hukum melawan Rina akhirnya selesai. Dia dikenakan hukuman percobaan dan perintah penahanan, membuatku merasa sedikit lebih aman. Aku juga mulai bekerja kembali, memilih pekerjaan yang memungkinkan aku menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama bayiku. Bagas tetap hadir, meski aku belum memberikan jawaban pasti tentang hubungan kami. Dia mulai menunjukkan konsistensi, tidak hanya dalam membantu merawat anak kami, tetapi juga dalam menjaga dirinya tetap jauh dari masalah yang dulu menghancurkan kami. Suatu sore, aku dan Lina duduk di taman, mengawasi anakku yang tertidur di kereta bayi. Aku menghela napas panjang, merasa beban di dadaku perlahan menghilang. "Kau tahu, Ayu," Lina berkata, memandangku dengan senyum lembut. "Aku bangga padamu. Kau telah melalui banyak hal dan tetap berdiri tegak. Itu tidak mudah." "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, Lina," balasku. "Tapi tidak semua orang sekuat itu. Kau telah menunjukkan bahwa kau bisa bertahan, bahkan saat dunia mencoba menghancurkanmu." Aku tersenyum kecil, merasa ucapan Lina memberi kehangatan di hatiku. Suatu malam, saat aku sedang menidurkan bayiku, Bagas datang dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Dia terlihat gugup, seperti sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. "Apa itu?" tanyaku, mengangkat alis. Dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana namun elegan. "Ayu, aku tidak meminta kau menjawab sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku siap menunggu. Aku ingin memperbaiki semuanya, bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak kita. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik. Dan ini adalah janjiku untuk tidak pernah menyerah." Aku terdiam, merasa air mataku mulai menggenang. Aku memandang cincin itu, lalu menatap wajahnya yang penuh harap. "Bagas," kataku pelan, "aku menghargai usahamu. Aku melihat perubahanmu. Tapi aku butuh waktu untuk memastikan bahwa ini bukan hanya sementara." Dia mengangguk, tidak menunjukkan kekecewaan, hanya ketulusan. "Aku akan menunggu, Ayu. Karena kalian berdua adalah segalanya bagiku." Beberapa bulan kemudian, aku akhirnya memutuskan untuk memberi Bagas kesempatan kedua. Bukan karena aku lupa akan luka yang dia berikan, tetapi karena aku percaya pada perubahan yang dia tunjukkan. Kami memulai dari awal, perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan dan cinta yang pernah hancur. Hari itu, saat aku berjalan bersama Bagas dan anak kami di taman, aku merasa bahwa hidup, meski penuh dengan lika-liku, selalu memberi kesempatan untuk memulai lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan,
Tetapi aku tahu bahwa aku lebih kuat dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak. Aku mencintaimu, Ayu, kata Bagas tiba-tiba, menggenggam tanganku erat. Aku menatapnya dan tersenyum kecil. Aku tahu. Dan aku berharap kau tidak akan pernah melupakan itu. Langit senja berubah menjadi oranye keemasan, memancarkan cahaya hangat yang seolah membungkus kami. Di saat itu, aku merasa bahwa akhirnya, setelah semua badai yang menghantam, aku menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Hidup seringkali membawa kita ke dalam badai yang tak terduga. Namun, kekuatan sejati terletak pada cara kita bangkit dan bertahan, terutama demi orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan, memaafkan, atau memberikan kesempatan kedua, selama itu tidak mengorbankan harga diri dan kebahagiaan Anda. Ingatlah, cinta sejati membutuhkan usaha, pengorbanan, dan komitmen, bukan sekadar kata-kata. Jadilah pribadi yang tegar dan bijaksana dalam setiap keputusan. Salam penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberi pelajaran berharga tentang keberanian, cinta, dan harapan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya yang tak kalah menarik dan penuh makna. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa setelah badai, selalu ada pelangi. Salam hangat dari Channel Cerita Kehidupan Official. Jangan lupa subscribe.